kita akan memulai pelajaran kita. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh Tuhan perkenankan kembali untuk memulai pelajaran kami. Berkati kami Tuhan dari awal hingga selesainya, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini boleh berguna buat masa depan kami. Berkati guru kami dan orang tua kami yang setia mendampingi kami ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anakku di rumah, sekarang silakan ambil buku cetak 5C. Kita akan memulai pelajaran kita. Silakan anak-anakku simak video berikut ini. Ya, anak-anakku di rumah, kita buka tema 5C dengan judul makanan sehat. Ya, kita langsung masuk pada subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Ya. Pada pembelajaran 1 dan 2, di situ kita akan menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan medianya dan menuliskan informasi dalam iklan. Yang kedua, menjelaskan sistem pernapasan pada hewan pemama biak dan sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan tanda mayor dan tanda minor dalam sebuah lagu. Ya. Jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi pesan atau himbauan tentang suatu hal yang dibuat oleh suatu lembaga atau perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat umum. Ya, iklan layanan masyarakat dapat berupa ajakan, pernyataan, atau himbauan bagi masyarakat. Iklan tersebut bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar bersedia mengikuti ajakan atau himbauan yang disampaikan oleh pembuat iklan. Selain itu, iklan layanan masyarakat dibuat sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai suatu kegiatan atau program dan lain-lain di sekitar mereka. Ya. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi dua, yaitu satu, iklan media cetak, yang biasanya terdapat pada surat kabar, majalah, ataupun brosur. Yang kedua, iklan media elektronik, dapat kita jumpai di radio, televisi, dan internet. Nah, ciri-ciri iklan ada dua, memiliki tema atau topik, dan yang kedua, memiliki kata kunci. Nah, kata kunci yang digunakan dalam iklan biasanya berhubungan dengan topik yang disajikan. Contoh, perhatikan gambar berikut. Ya, kata kunci yang terdapat pada gambar tersebut adalah vitamin untuk tubuh dan buah-buahan. Ya, contoh iklan berikutnya. Nah, perhatikan. Kata kunci yang terdapat pada iklan tersebut adalah membuang sampah pada tempatnya. Juga, kita bisa dapatkan kata kunci yang lain adalah ada tempat sampah. Ya. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada sistem pencernaan pada hewan pemama biak. Tidak hanya manusia yang memerlukan makanan sehat, tetapi hewan juga memerlukan makanan sehat agar terhindar dari penyakit. Nah, hewan pemama biak disebut juga hewan ruminansia.
Hewan pemama biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Contohnya sapi, kerbau, kuda, jerapah, kambing, dan rusa. Ya. Makanan dari hewan pemama biak adalah tumbuhan, misalnya rumput atau daun-daunan. Nah, berikut perhatikan organ pencernaan hewan pemama biak. Jadi, 1, rongga mulut. Yang kedua, kerongkongan. 3, lambung. Nah, lambung ini masih terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omsum, dan abomasum. Ya. Berikut organ pencernaan hewan lainnya adalah usus halus, usus besar, dan anus. Ya. Perhatikan gambar hewan berikut. Proses penyerapan sari-sari makanan terjadi pada usus halus. Nah, pada gambar ini ditampilkan bagian-bagian dari lambung di mana ada 4 tadi ya. Rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Kita perhatikan bagian-bagian dari lambung tersebut. Pertama, rumen, perut besar, di mana makanan masuk dari mulut masuk ke dalam rumen. Yang kedua, bagian retikulum atau perut jala. Sebagian makanan masuk ke dalam retikulum. Di rumen dan retikulum makanan dicerna dengan bantuan mikroorganisme yang mencerna selulosa. Makanan dibawa kembali ke mulut dan ditelan berulang kali untuk memecah serat. Ya, bagian lambung yang ketiga, omasum atau perut kitab. Ya, dari mulut makanan ditelan kembali dan masuk ke omasum. Ini air dipisahkan dari makanan. Nah, bagian lambung yang keempat adalah abomasum atau perut masam, di mana makanan dicerna dengan bantuan enzim hewan. Ya, kita sudah bahas tentang organ pencernaan dari hewan pemama biak. Sekarang kita masuk dalam menuliskan informasi dalam iklan. Ya, selain dapat mempengaruhi orang lain, sebaiknya kalimat yang digunakan dalam iklan juga menarik, mudah dipahami, bahkan mudah diingat. Nah, dan dapat juga ditambahkan gambar agar lebih menarik. Perhatikan contoh iklan berikut. Nah, ya. Berdasarkan iklan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Ya, nomor 1. Apa informasi yang disampaikan dalam teks tersebut? Kita perhatikan, informasi yang disampaikan adalah pentingnya air untuk kita. Sekarang pertanyaan kedua. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Ya, kepada masyarakat umum. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana ciri-ciri air bersih? Nah, kita lihat pada iklan, ciri-ciri air bersih adalah jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Ya, seperti itu ya. Isi dari suatu iklan, kita dapat membuat pertanyaan dari iklan tersebut. Ya, berikut. Menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Ya, kegiatan belajar membutuhkan banyak energi untuk bisa berpikir. Kita memperoleh energi dari makanan yang kita makan. Energi dari makanan tidak dapat diperoleh secara langsung, tetapi makanan harus dicerna terlebih dahulu. Makanan yang kita makan akan dicerna oleh sistem pencernaan tubuh kita. Macam-macam organ dalam sistem pencernaan manusia sebagai berikut. Nah, perhatikan gambarnya sistem pencernaan manusia. Pertama, mulut. Makanan masuk di mulut melalui kerongkongan. Ya, fungsi kerongkongan adalah memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Jadi, kerongkongan dapat melakukan peristaltik. Nah,
Berikut dari kerongkongan makanan menuju ke lambung. Ya, fungsi lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Ya, dari lambung makanan masuk ke usus halus. Ya, usus halus fungsinya untuk menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Dari usus halus makanan disalurkan ke usus besar. Ya, fungsi dari usus besar adalah menyerap air dari feses, ya. Feses itu adalah sisa-sisa makanan. Nah, dari usus besar, sisa-sisa makanan itu dialihkan ke anus. Jadi anus berfungsi untuk mengeluarkan feses atau sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Berikut, coba perhatikan keterangan dari gambar tadi. Jadi makanan masuk dari mulut, dicerna secara mekanis oleh gigi, serta kimiawi oleh enzim pencernaan. Kemudian menuju ke kerongkongan, makanan disalurkan dari mulut ke lambung melalui kerongkongan. Dari kerongkongan ke lambung berguna untuk menyimpan makanan dan mencerna makanan secara kimiawi oleh enzim-enzim di dalam tubuh. Ya, dari lambung ke usus halus. Di usus halus terjadi proses pencernaan oleh enzim-enzim pencernaan serta proses penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus ke usus besar. Di sini terjadi proses penyerapan air dari sisa-sisa makanan dan terakhir sisa-sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anakku di rumah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, tanda mayor dan tanda minor pada suatu lagu. Ya. Perbedaan dari lagu tangga nada mayor dan lagu tangga nada minor. Pertama itu, lagu tangga nada mayor dinyanyikan dengan riang, dinyanyikan dengan bersemangat, dan diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan lagu pada tangga nada minor dinyanyikan dengan hikmat, bersifat sedih dan kurang bersemangat. Selalu diawali dan diakhiri dengan nada la. Oke, anak-anakku di rumah, sekian materi dari Ibu Guru dan terima kasih ya sudah menyimak materi yang diberikan oleh Ibu Guru. Semoga materi ini boleh bermanfaat buat anak-anak sekalian. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita dan anak-anak sekalian. Tetap semangat ya, namun pun masih tetap belajar di rumah. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau sudah menyertai kami dalam pembelajaran kami hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari boleh tertanam baik di dalam hati kami, sehingga berguna buat masa depan kami. Berkati guru dan orang tua kami, sehingga tetap mendampingi kami dengan penuh sabar dan senantiasa mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa untuk